Jose Mourinho, menyebut kalau Patrick Kluivert nampaknya terlalu gengsi memakai pakem lama di laga krusial semalam dan coba melakukan eksperimen di 2 laga FIFA Matchday bulan lalu. Ya, melawan China Taipei, strategi total football ala PK emang berhasil menang 6-0 dari China Taipei. Tapi begitu melawan tim agak kuat seperti Lebanon, strategi itu mentok dan gak ada hasil. Alasannya saat itu karena Lebanon main parkir. Tapi semalam, Saudi main menyerang gak bisa juga jalan tuh strategi. Kalau dalam sepak bola itu sebenarnya yang dikenang adalah kemenangan di hasil pertandingan, bukan main cantik 1-2 kalau kalah. Apalagi di babak kualifikasi dan juga laga super krusial ini, mau menyebut seharusnya ini benar-benar dimanfaatkan sebaik mungkin, bukan malah otak-atik starting line up lagi. Anda mungkin tidak berpendapat sama, tapi begitulah dunia sepak bola bekerja dari dulu. Tidak ada kenangan manis ada memainkan permainan cantik dengan sebuah tim atau klub jika Anda terus-menerus kalah dan tidak mampu menang. Anda akan dihujat, dicaci maki dan juga disuruh mundur dari kursi sebagai seorang manajer. The next station is Indonesia. To Indonesia, coming from behind to score first goal for Indonesia national team. So easy. A Fortuna Sittard player now making his debut goal for Indonesia national team. Indonesia 2, Vietnam 0. Setelah menanti cukup lama dari September ke Oktober, nampaknya kita harus merasakan rasa sangat kecewa di laga semalam. Tidak hanya hasil yang dikecewain karena kalah, tapi juga permainan yang tidak jelas, tak ada skema dan taktik yang baku, dan hanya main muter-muter. Terlebih memang lini tengah kita memang benar-benar kropos, dan Klok yang diplot sebagai penyimbang malah main lari-lari doang. Kalau kata orang, jogging. Ya bro, di laga semalam Indonesia harus menerima hasil pahit kalah 2-3 dari Arab Saudi. Meskipun sebenarnya harapan kita di 10 menit awal sempat tinggi. Indonesia membuka keran gol pertama usai salah satu pemain Arab Saudi handball di kotak terlarang. Wasit yang saat itu harus kita akui sangat fair melakukan tugasnya dengan melakukan review di layar monitor VAR. Dan alhasil benar penalti untuk Indonesia. Namun saat sudah unggul, tim kita nampak malah lebih panikan, gak mampu memainkan tempo permainan. Dan bahkan seperti diayam-ayamin Arab Saudi dengan passing 1-2 yang sulit dicuri. Dan alhasil, Saudi berhasil menyamakan kedudukan di 6 menit berselang. Tapi Mimin gak mau bahas semua review pertandingan selama 90 menit, melainkan fokus pada starting line up yang dipilih. Ya, nampaknya memang kita seolah dibuat deja vu dengan laga melawan Australia dulu di Sydney, yang saat itu kita dibantai 5-1 dengan formasi yang sama. Cuma bedanya, saat lawan Australia kita diberikan keleluasaan untuk memegang bola. Tapi lawan Saudi ini tidak sama sekali, alias ball possession dikuasai sepenuhnya oleh Saudi. Ada yang menyebut kalau pakem 4 back semacam ini sangat mengkhawatirkan. Walaupun dalam uji coba, memang Patrick Kluivert sempat mencobanya melawan China Taipei dan Lebanon. Sebelumnya bahkan saat lawan Bahrain, Cina, dan Jepang, Indonesia bermain dengan formasi warisan STY 3-4-3 dan alhasil bisa menang 2 kali. Menang lawan Bahrain dan China, walaupun di laga penutup dibantai Jepang 6-0. Formasi yang diterapkan Patrick Kluivert semalam pun mendapat perhatian dari salah satu pelatih top dunia, yang juga dikenal dengan filosofi permainan bertahan dan counter attack. Yaps, Jose Mourinho, menyebut kalau Patrick Kluivert nampaknya terlalu gengsi memakai pakem lama di laga krusial semalam, dan coba melakukan eksperimen di 2 laga FIFA Matchday bulan lalu. Ya, melawan China Taipei, strategi total football ala PK emang berhasil menang 6-0 dari China Taipei. Tapi begitu melawan tim agak kuat seperti Lebanon, strategi itu mentok dan gak ada hasil. Alasannya saat itu karena Lebanon main parkir. Tapi semalam, Saudi main menyerang gak bisa juga jalan tuh strategi. Mau menyebut kalau dalam sepak bola itu sebenarnya yang dikenang adalah kemenangan di hasil pertandingan, bukan main cantik 1-2 kalau kalah. Apalagi di babak kualifikasi dan juga laga super krusial ini, mau menyebut seharusnya ini benar-benar dimanfaatkan sebaik mungkin, bukan malah otak-atik starting line up lagi. Anda mungkin tidak berpendapat sama, tapi begitulah dunia sepak bola bekerja dari dulu. Tidak ada kenangan manis ada memainkan permainan cantik dengan sebuah tim atau klub jika Anda terus-menerus kalah dan tidak mampu menang. Anda akan dihujat, dicaci maki dan juga disuruh mundur dari kursi sebagai seorang manajer, ucap Mourinho. Jika Anda bermain bertahan sekalipun, bermain jelek dan tidak dapat banyak bola selama pertandingan, itu tidak akan jadi masalah. Yang penting Anda bisa menang dan mereka tidak akan membahas bagaimana cara Anda bermain di atas lapangan, tutupnya.
Di laga semalam nampaknya kita benar-benar pusing dan gak habis pikir dengan apa yang coba diberikan Patrick Kluivert dengan starting lineup yang dipilih saat lawan Saudi. Ya bro, kalau kalian teliti, beberapa pemain yang bermain sejak menit awal itu adalah pemain yang banyak bermain sebagai pelapis. Dan bahkan di era STY sudah tidak kepake lagi. Salah satunya yang menjadi sorotan adalah Mark Klok yang mengisi posisi tengah dan berduet dengan Joy Pelupesi. Namun alih-alih mampu mengimbangi lawan, Klok hanya bisa menoleh ke bawah memperhatikan bola yang dibawa lawan, lalu pindah posisi dan jogging-jogging. Praktis memang performanya semalam benar-benar anjlok parah dan tidak seperti yang diharapkan. Banyak orang menilai kalau Klok sudah tak layak di timnas. Kalau di timnas pun levelnya cuma mentok ASEAN. Karena pressing dan juga haluan yang diberikan kadang terlalu beresiko dan bikin kita was-was. Namun meskipun sudah nampak blunder di gol pertama Arab, tapi Bro Klok masih dipertahankan bahkan sampai 90 menit akhir. Hal ini membuat orang bingung, padahal yang tidak jalan di tengah semalam, kenapa yang diganti malah Miliano dan Ragnar? Dan netizen juga menyoroti pergantian pemain oleh Romeni yang dianggap telat, karena Indonesia sudah terlanjur bobol 3 kali baru Ole dan Tom Haye dimasukkan. Selain Klok, netizen juga mengkritisi Yakob Sayuri di posisi bek kanan yang dianggap gegabah, ceroboh, dan bahkan aneh, karena sengaja menarik kaos pemain Saudi di area kotak. Di Liga 1 atau Liga Super itu mungkin saja luput dari pantauan wasit, tapi ini kualifikasi Piala Dunia bro. Laga sekrusial ini masa melakukan hal bodoh semacam itu? Netizen pun ramai menyeruduk akun Instagram Yakob Sayuri, memberikan komentar hujatan, makian, dan bahkan ada yang rasis. Kalau Mimin pribadi kritik boleh banget, asal masih sopan dan gak menghina, menghujat, apalagi rasis. Kalau yang rasis dan bawa-bawa keluarga emang gak bisa dibenerin, karena itu sudah melenceng jauh dari kritikan. Maksudnya kritik boleh, tapi jangan rasis. Tahu kan kenapa di zaman STY dia gak pernah dipanggil? Tulis akun Rizwan Rivaldi. Bro, ini laga krusial, kalau gak perform gak usah dipaksain starting. Tulis akun Agustian NR. Next match kunciin aja di kamar mandi, beban tim. Tulis akun Aldiansyah. Wah, gimana menurut kalian performa Mark Klok, Yakob, dan Beckham Putra semalam guys? Setujukah dicoret di laga kedua? Taktik tak jelas. Netizen seruduk Patrick Kluivert dan meminta sadar diri untuk mundur. Netizen muak banget nontonnya gak ada taktik. Saat ini di media sosial Instagram, banyak desakan agar Bro Patrick tahu diri dan mundur dari timnas Indonesia. Hal itu memang wajar saja, karena misalnya mainnya bagus dan banyak peluang serta perlawanan sepadan, kita masih bisa maklumi. Tapi dengan gaya main semalam, skema aja nggak jelas dan banyak pemain muter-muter. Plus pergantian pemain yang aneh, membuat netizen marah luar biasa. Hashtag Patrick out sudah ada di mana-mana. Pertanyaannya, kalian setuju dengan statement kalau Patrick Kluivert out?